Dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, biarlah dalam perjalanan waktu sisawan kami miliki ini, hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu, Bapa. Walaupun seringkali kami terseok-seok dalam menjalani hidup ini, seringkali kami mendukakan-Mu, Bapa, dalam hidup kami ini. Tapi kami diingatkan, ditegur, disadarkan lewat pesan firman. Bapa, di malam hari ini setiap kami yang hadir, biarlah setiap kami diingatkan dan disadarkan lewat kebenaran firman-Mu, agar hidup kami semakin hari semakin menyukakan hati Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai mulut bibir hamba-Mu hanya untuk mewartakan kebenaran firman-Mu, di mana Tuhan disenangkan dan dimuliakan. Aku menyerahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus, berbicara atas kami. Kami buka hati dan pikiran kami untuk kami menerima pesan firman. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara yang saya kasihi. Shalom Bapak Ibu, shalom saudara-saudara yang saya kasihi. Sudah lama kita tidak ketemu dalam acara WB ini ya, setahun lebih. Ini yang kedua kali ya. Saudara, langsung saja kita membuka dalam surat Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b. Dikatakan demikian, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, dikatakan doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, tema yang saya sampaikan adalah the power of prayer, adalah kuasa doa. Mungkin ada di antara kita selama ini sudah lama berdoa, kok sepertinya nggak terjawab-jawab ya doa saya. Atau mungkin ada di antara kita sudah hopeless, bahkan sudah tidak mau berdoa lagi dengan permohonan doa yang kita sampaikan, yang mungkin dulu gencarnya setiap hari, setiap waktu kita doakan. Tapi lama-lama udah hilang harapan, lama-lama sudah tawar hati kita. Nah, saudara, saya mencatat ada 3 hal kenapa orang tidak mengutamakan doa atau tidak mengandalkan doa lagi. Yang pertama, ketika seseorang tidak mengandalkan doa, dia merasa dirinya mampu. Dirinya mampu melakukan segala sesuatunya dengan apa? Kekuatannya, dengan kepintarannya, dengan keuangannya. Everything bisa saya lakukan dengan cara saya. Kalau orang ya sakit, dia bukannya datang kepada Tuhan minta supaya Tuhan memberkati kesehatan yang sakit ini, tapi dia mengandalkan, saya masih punya banyak uang, saya bisa cari dokter yang paling hebat, saya bisa mencari rumah sakit yang paling hebat. Jadi salah satu kenapa orang tidak mengandalkan doa, seringkali ketika sesuatunya masih aman dalam dirinya, keuangannya aman, kekuatannya aman, kepintarannya aman, dia lebih cenderung mengandalkan kekuatan kemampuan dirinya. Yang kedua, kenapa orang tidak mengandalkan doa? Seringkali ketika berdoa, masih di awal-awal saudara ya, masih semangat, masih berapi-api, bahkan sampai sujud berlutut di lantai. Tapi lama-kelamaan ketika dia melihat, kok nggak ada jawabannya ya, kok nggak ada perubahannya ya, kok nggak ada tanda-tanda perubahannya ya, mulai give up. Sampai pada akhirnya yang tadinya sehari 3 kali berkurang sehari sekali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama goodbye doa itu. Kenapa? Hilang pengharapan. Dia merasa Tuhan tidak bekerja dengan apa yang dia suarakan dalam doanya. Tuhan seolah-olah tidak melihat, tidak mendengar suara hatinya. Yang ketiga, saudara, apa yang membuat orang tidak mengandalkan doa?
merasa ketika dia berdoa, doanya nggak berkuasa. Saya 100 kali doain orang sakit, 100-100 nggak sembuh. Saya mendoakan orang sakit, bukan sembuh malah mati. Coba. Saya mau mengusir setan, malah saya yang lari. Merasa nggak punya kuasa, nggak punya power dalam hidupnya. Nah, 3 hal ini, kenapa orang seringkali tidak mengandalkan doa? Dia merasa mampu dengan kekuatannya, tanpa Tuhan saya bisa. Orang merasa bahwa saya sudah capek berdoa, tidak ada tanda-tanda jawaban dari Tuhan. Dan orang merasa doanya nggak berkuasa. Hanya pendeta tuh yang berkuasa tuh. Hanya si itu tuh yang berkuasa tuh, doanya luar biasa. Tumpang tangan merebah, tumpang tangan orang jadi jamah sembuh. Saya 100 kali doain, 100 kalinya nggak sembuh orang. Wow, di mana nih yang salah? Tuhannya sama. Kok nggak berkuasa ya? Nah, oleh karena itu, saudara yang saya kasih Tuhan, hari ini saya memberikan tema kuasa doa, ya, the power of prayer. Setiap kita, Tuhan taruhkan kuasa. Permasalahannya kenapa? Doa kita nggak berkuasa. Kenapa? Saya sampai letih, capek berdoa lagi dan Tuhan tidak mau lagi berdoa lagi. Ini menjadi suatu pertanyaan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Setiap minggu bergereja, setiap minggu dengar khotbah. Tapi kenapa kita nggak mengandalkan doa? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, malam hari ini, yuk kita mau belajar. Setiap kita punya kuasa dalam doa kita. Dan Tuhan taruhkan itu dalam setiap pribadi kita semua. Nah, saudara, mari kita lihat tadi dalam ayat Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 ini menceritakan, dikatakan kuasa, ya, kuasa ya, doa orang benar besar kuasanya jika dengan sungguh-sungguh dia didoakan dengan benar. Nah, latar belakang dari pembacaan ini, saudara, kalau kita lihat ini mengaitkan dalam satu Raja-Raja pasal 18 ayat 41 sampai 46. Kita baca dulu ya, satu perikop ini. Yakobus 5 ayat 16b sampai yang ke-18. Dikatakan demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang saya katakan, tadi saya katakan surat Yakobus ini berkaitan dengan satu Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 41-46. Ini bercerita mengenai apa? Mengenai Nabi Elia, saudara. Kita malam ini kita mau belajar daripada Nabi Elia. Nabi Elia, bagaimana dia ketika dia berdoa bersungguh-sungguh, doanya powerful, doanya berkuasa. Dan saya yakin doa yang sama juga yang kita naikkan memiliki powerful, kekuatan kuasa doa. Yang selama ini kita mulai tawar, yang selama ini kita ragu-ragu, malam ini saya mau pastikan semua kita punya kekuatan kuasa dalam doa yang Tuhan taruhkan. Bagaimana kita melihat bagaimana Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dikatakan saudara, di ayat yang ke-17 dikatakan ya, kita perhatikan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Sama kayak saudara Elia. Artinya apa saudara? Elia bukan manusia Superman rohani. Elia bukan manusia seperti dewa, tidak punya salah. Elia juga kecenderungan bisa melakukan dosa, melakukan kesalahan. Alkitab sendiri yang mengatakan, Elia manusia biasa seperti kita. Nggak ada bedanya dengan saudara dan saya. Bisa jatuh dalam dosa, bisa melakukan kesalahan, bisa ada kekhawatiran, ketakutan. Bagaimana kita tahu? Yuk kita lihat dalam surat 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. 1 Raja-Raja 19 ayat ketiga. Di sini saya bisa membuktikan bagaimana Elia sama seperti kita. Bisa dibacakan salah satu orang membacakannya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. 1
19 ayat yang ketiga. Nah, saudara, maka takutlah ia. Artinya apa? Elia bukan manusia Superman rohani. Dia bukan manusia yang seperti Allah, ya. Artinya dia bisa takut, dia bisa khawatir, dia bisa melakukan dosa. Ayat 19 ayat 3 itu menjelaskan. Dia takut. Kenapa Elia takut? Ketika Ahab menceritakan kepada Isabel, dibilang apa? Itu Elia sudah membunuh nabi-nabi kita. Lalu Isabel bilang, kalau gitu sampaikan, bujangnya disuruh, sampaikan ke Elia, dia akan kubunuh. Secara manusia, Elia takut. Ini jelas. Ini menggambarkan Elia yang berdoa sungguh-sungguh. Sebelumnya dia memiliki ketakutan, dia memiliki kekhawatiran. Apa bedanya? Oleh karena itu Alkitab katakan Elia sama seperti kita, punya khawatir, punya rasa takut. Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan hidup, sama. Tetapi kita lihat lanjutannya, saudara. Ayat yang ke-17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Ini yang membedakannya. Ketika Elia berdoa sungguh-sungguh, maka ayat yang ke-16b itu yang terjadi. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika dia sungguh-sungguh di dalam doanya, maka kita bisa melihat doa orang benar itu sangat besar kuasanya jika yakin dengan didoakannya. Nah, saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, doa Elia itu doa yang berkuasa. Saya katakan, doa Elia itu doa yang berkuasa. Doa yang berkuasa itu menunjukkan apa, saudara? Bahkan bahwa dengan doa yang berkuasa, kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Apa yang tidak kita pikirkan, apa yang kita tidak rancangkan, tapi Tuhan bisa lakukan atas hidup kita dan saudara semua. Doa yang berkuasa itu menggambarkan bahwa doa yang apa yang kita pikirkan mustahil, tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sangat mungkin. Mengapa saya bilang? Elia berdoa, ya 3,5 tahun tidak turun hujan, bahkan dia berdoa lagi turun hujan. Elia berdoa menyembuhkan anak janda Sarfat yang sudah tidak bernafas. Dia bisa lakukan. Secara manusia mungkin nggak? Nggak mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan sangat mungkin. Apa yang kita rancangkan belum tentu itu rancangan Tuhan. Saya mau menceritakan pengalaman saya. Saudara mungkin tahu ya, ada sebagian di sini. Tanggal 17 April lalu saya mengalami 2 kejadian. Pertama, mobil saya dicuri, bawa kabur orang. Yang kedua, hari itu juga ibu saya jatuh masuk ke rumah sakit ke UGD, usia 86 tahun. Hari itu benar-benar buat saya lelah secara pikiran. Tapi takut nggak? Tidak. Khawatir nggak? Tidak. Saya menyelesaikan satu persatu semua persoalan itu. Bahkan tanggal 17 itu pada saat kejadian, saya bersaksi di gereja. Bersaksi bukan diketemukan mobil, bukan disembuhkannya orang tua saya, tidak. Saya bersaksi apa? Kesaksian kita, kesaksian menguatkan jemaat Tuhan. Bukan hanya hal dalam hal yang nikmat, menyenangkan jiwa, sakit, sembuh, susah, jadi disenangkan. Bukan itu kesaksian kita. Kalau engkau hari ini dimampukan, dikuatkan untuk tetap bertahan, percaya Tuhan, kebaikan Tuhan, di tengah persoalanmu, di tengah kesulitanmu, engkau bersaksi Tuhan adalah baik, itu kesaksian yang luar biasa. Engkau tetap percaya Tuhan, engkau tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan yang Tuhan taruhkan, hingga engkau bisa mengatakan, Tuhan engkau baik, walaupun masih sakit, walaupun ekonomimu sulit, walaupun anakmu masih bermasalah, walaupun rumah tanggamu masih berantakan, tapi engkau tetap setia di dalam Tuhan Allahmu. Nah, saya bersaksi waktu itu, pas hari Minggu pagi itu, setelah ibu saya masuk UGD dan beres semua, saya langsung ibadah, langsung saya ceritakan semua di sini. Apa yang saya ceritakan? Saya tidak ada rasa kekhawatiran, kegentaran menghadapi itu semua. Tenang hati saya. Bahkan persis sama seperti waktu anak saya yang pertama masuk ICU, setelah lahir, masuk ICU 2 minggu di rumah sakit harapan kita. Tidak ada rasa kekhawatiran.
akhirat. Saya sudah serahkan semua kepada Tuhan. Bagian saya melakukan apa yang menjadi bagian kita manusia. Proses pengobatan semua kita lakukan. Yang terbaik. Selanjutnya, suka-suka Tuhan. Nah, saudara, begitu berjalan seminggu kemudian, pertama yang saya saksikan, saya ceritakan, ibu saya waktu masuk sudah dikatakan retak bagian pinggulnya karena jatuh. Usia bangun, ia jatuh yang kedua. Lalu karena saturasinya rendah, darahnya pengentalan, harus diisolasi. Pada saat isolasi kita nggak boleh nengokin di Karolus itu, sendirian di ruangan, karena takutnya terindikasi COVID. Jadi harus PCR-nya harus benar-benar dulu negatif 2 kali tes. Apa yang saya lakukan? Hanya bisa berlutut berdoa setiap pagi. Saya bilang, kehendakmu yang jadi atas semuanya. Saudara, satu persatu. PCR pertama hasilnya negatif. PCR kedua negatif, sehingga ibu saya dipindahkan ke ruangan umum langsung segera. Untuk apa? Menangani bagian yang jatuh ini. Termasuk di paru-paru itu ada ispa, saudara. Nah, waktu masuk ke ruangan umum, hari Jumat saya ingat sekali. Di hari ke minggu, berarti setelah beberapa hari hari Jumat, hari Jumat itu saya ingat, ibu saya kambuh asmanya, bisa sampai bunyi gitu, dan dia mengap-megap di ruangan. Saya hanya berdua sama ibu saya. Kakak saya sibuk manggilin dokter, masih praktek. Udah jam 8 malam masih praktek di Karolus dokternya. Apa yang saya lakukan? Ketika saya duduk, Tuhan ingatkan, menyembah, memuji, berdoa. Saya bangkit, saya ajak berdoa, saya ajak memuji Tuhan. Lagu ketiga, ibu saya naikkan pujian. Tanpa saya sadari, yang tadinya bunyi itu hilang, saudara. Taunya dari mana saya hilang? Dokter datang. Ketika dokter jam 8:30 diperiksa, ini nggak ada asmanya, normal. Saya diam, terima kasih Tuhan. Dokter pulang, lalu dokter bilang besok pagi ini harus diperiksa oleh dokter spesialis yang ortopedi yang kedua kalinya. Nah, Sabtu pagi itu. Sebelum saya pulang malam itu, hari Jumat itu, saya berdoa lagi. Karena saya lupa mau mendoakan bagian pinggangnya. Yang saya doakan waktu itu bagian paru-parunya, saya pegang, saya jamah itu. Saya bilang, saya doakan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa itu, segala keretakan patah apapun Tuhan sempurnakan dalam nama Yesus Kristus. Saya pegang ke pinggang saya. Lalu kami berdoa pulang. Setelah pulang, Sabtu paginya kakak saya jam 11 kasih tahu, hasil screeningnya tidak ada retak, tidak ada patah. Padahal waktu masuk ada keretakan. Saudara, saya mensaksikan di sini bukan berbicara masalah sembuh atau sakit dari sembuhkan. Karena ketika ibu saya masuk pun saya sudah bersaksi di sini, saya mengatakan kuasa doa itu luar biasa. Kesaksian kita bukan hanya berbicara yang memuaskan, menyenangkan jiwa, tapi kesaksian kita berisi bagaimana Tuhan disenangkan, seperti lagu tadi. Tuhan dimuliakan dalam setiap peristiwa apa yang kita alami dan kita jalani dalam hidup ini. Mau susah, mau senang, Tuhan harus disenangkan dalam hidup kita ini. Sehingga ketika hanya seminggu ibu saya dirawat di Karolus, seminggu pulang langsung. Bapak Ibu, satu kejadian itu. Hal yang kedua masalah mobil, saudara. Mobil saya minggu kedua polisi kasih tahu ada titik terang lokasi di mana orang ini ambil. Jujur saya mau katakan, waktu mobil ini hilang, saya ngelapor malam-malam itu jam 11. Kemana ya saya mau ngelapor? Saya nggak tahu kemana nih. Ke Polsek kah, ke Polda kah, ke Polres kah, agar lebih cepat penanganannya. Istri saya punya kawan, suaminya polisi, kombes di Densus di Papua tugas. Dia WA, nanyakan lapornya kemana. Lalu dia WA juga ke saudara, ada juga saudara dari istri dan polisi juga, tapi dia AKBP pangkatnya, dia lebih rendah lagi. Dia WA, tapi dua-duanya responnya cepat, saudara. Lah kan langsung nelpon malam itu, kamu datang ke sini, lapor ke sini, dikasih tahu, ya udah kita lakuin aja. Tapi tidak ada satupun kita mengandalkan kekuatan manusia, saudara. Karena saya tahu proses harus saya jalani. Saya lakukan itu semua, saudara, saya jalani. Sudah selesai. Nah, waktu saya menunggu, ya kan? Sebelum kejadian mobil hilang, sebelum ibu saya jatuh, saya
melayani salah satu orang Chinese tinggal di Pantai Mutiara. Dia kontak saya malam-malam dalam keadaan yang berbeban berat, stres. Mertuanya laki perempuan meninggal karena COVID di rumah sakit yang sama Mitra Kemayoran. Adik istrinya meninggal karena COVID, istrinya masuk lagi karena COVID, anaknya masuk karena COVID, cucunya masuk karena COVID. Dia sendiri waktu nelfon saya batuk-batuknya luar biasa beratnya. Dia konseling malam-malam itu. Saya nelfon apa? Saya bilang, Pak, kekhawatiran tidak akan menyelesaikan masalah Bapak. Bapak khawatir tidak akan merubah keadaan. Bapak cuma cukup tenang, diam, berdoa, menantikan pertolongan Tuhan. Itu akan jauh lebih efektif. Nah, setiap hari, setiap malam saya layani dia by telepon. Saudara, singkat cerita, satu persatu Tuhan tolong keluarga ini. Saya ajarkan dia untuk berdoa, mengandalkan kuasa doa. Bukan mengandalkan saya hamba Tuhan. Andalkan engkau punya kuasa dalam berdoa. Percaya, imani. Istrinya pulih, bahkan anaknya yang tadinya paru-parunya sudah putih karena COVID, itu bisa beberapa hari kemudian difoto lagi bersih. Saya ini benar-benar saya menyaksikan. Nah, saudara, dia telepon saya suatu malam, 2 jam itu kita berdiskusi mengenai pelayanan, apa segala, dari orang bisnis, dari orang pengusaha. Dia nggak ngerti apa itu pelayanan. Saya bilang, pelayanan kamu adalah usaha kamu. Saya bilang itu. Dimana lewat pekerjaan kamu, Tuhan harus disenangkan dalam pelayanan itu. Saya bilang, nah, terus dia bilang, Pak, saya mau memberkati Bapak. Saya bilang, oh silakan, Bapak transfer aja ke yayasan saya. Saya bilang, jangan ke rekening saya, ke yayasan saya. Sebelumnya saya terima kasih buat ibu-ibu di sini yang memberkati yayasan saya. Saya nggak perlu sebutkan, tapi ada orang-orang di sini, jemaat di sini yang memberkati yayasan saya. Saya bilang, transfer aja ke yayasan saya. Saya bilang, enggak, buat Bapak aja. Saya enggak. Kalau di yayasan saya rekeningnya sama yayasan, jelas pertanggungjawabannya. Karena saya sudah buat rekening yayasan itu secara rekening gironya. Saudara, dia transfer besoknya, dia kirim buktinya, dan nilainya sangat material. Hari Senin, setelah seminggu kejadian mobil hilang, kita juga kayak dekat, kayak sudah saya cerita, Pak, tolong bantu doa. Doakan juga saya, mobil saya hilang begini. Saudara mau tahu apa yang dikatakan? Pak, kirim rekening Bapak, saya mau belikan Bapak mobil baru. Gila. Nah, itu setiap hari WA-nya isinya mana rekeningnya. Saudara, saya bisa buka HP saya, terakhir dikirim rekaman voice note, karena saya nggak tanggupin terus. Dia bilang, Pak, tolong kirimin rekeningnya, saya mau belikan Bapak mobil. Saudara, kondisi seperti itu, siapa yang nggak mau? Saya tanya, siapa yang nggak mau? Tapi saya mau katakan, saya juga harus jujur dengan diri saya sendiri. Saya masih punya mobil satu lagi. Di mata dia, kenapa dia mau beli mobil? Agar Bapak nengokin ibu Bapak tidak naik Grab, tidak naik Gojek, Bapak beli mobil aja. Kalau saya mau aja semanfaat. Wow, nggak tahu di rumah saya. Tapi dia tulus. Tapi orang yang tulus jangan kita manfaatkan dong. Kita hamba Tuhan harus punya kemurnian, punya integritas. Kita perlu, kita butuh, ya, tapi jangan memanfaatkan orang. Saudara, akhirnya saya menghargai dia. Saya telepon, Pak, tolong. Saya sampai hari ini saya tetap percaya, setelah seminggu ya kejadian mobil. Saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti temukan mobil saya. Saya hanya bisa berdoa saat ini, belajar untuk menantikan waktunya Tuhan. Bukan maunya saya, bukan mau waktunya saya, tapi menantikan waktunya Tuhan. Saya mohon Bapak juga menghargai saya. Sejak saya ngomong seperti itu, dia bisa menghargai itu. Tapi komunikasi sama saya tetap baik, berjalan baik. Bapak Ibu, singkat cerita setelah acara itu selesai, minggu ketiga sebelum Lebaran, polisi menemukan mobil saya. Bahkan menangkap ketiga orang, udah lapis 3. Orang pertama, orang kedua dilempar, orang kedua lempar lagi kepada pembeli. Di mana? Di daerah Pelabuhan Ratu. Tapi cara Tuhan luar biasa. Mobil saya ketemu, sudah dicat bagus sekali. Bagus sekali. Saya menganggap Tuhan luar biasa caranya. Mobil saya mungkin dipinjam orang untuk dicetin kali ya. Saudara, saya punya fotonya. Warnanya memang udah berganti jadi warna hitam, tapi itu catnya bagus sekali. Hari ini mobil itu masih ada di Polda sebagai barang bukti untuk melengkapi sampai P21 berkas dikirim ke kejaksaan.
Saudara, selama proses daripada mobil ini, apa sih yang saya lakukan? Saya hanya bisa berdoa sama istri saya. Saya berdoa pagi hari hanya bilang, Tuhan, nama pelaku yang ngelamar jadi kerja itu Usep namanya. Tuhan, saya berdoa untuk Usep. Lewat peristiwa ini Tuhan, ajar dia untuk mengenalmu Tuhan. Saya mengasihi dia, saya mengampuni dia. Itulah yang membuat saya tetap tegar, saudara. Saya tetap mampu, nggak kayak masa biasa aja. Bukannya karena saya ada mobil, enggak. Saudara, yang tahu keuangan saya kan saya ya. Saya 8 tahun sudah menjadi pelayan Tuhan. Saya tinggalkan bisnis. Saya ngerti siapa yang nggak butuh Tuhan? Semua orang pasti butuh. Tapi kita tahu uang yang dari mana yang kita terima, berkat dari mana yang kita terima. Nah, sikat saudara, dari cerita ini saya mau mengajarkan buat kita semua malam hari ini. Yuk, ketika Elia mengalami sama seperti kita manusia ini, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Ketika dia doa, nyatanya ketika dia bersungguh-sungguh dalam doanya, menghadirkan doa orang benar besar kuasanya jika lu yakin didoakan. Saudara, mau doamu berkuasa? Mari, milikilah doa orang benar. Yang seperti apa sih yang Elia lakukan dalam doanya? Yang pertama, mari kita baca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Saya khotbahnya cepat-cepat diburu-buru karena dikasih waktu saudara. Tapi nggak apa-apa. Yang penting semua kalian mengerti semua ya. Ayat yang ke-16 dikatakan demikian. 16b, doa orang benar. Jadi salah satu syaratnya. Bagaimana doa kita supaya powerful, berkuasa? Alkitab jelas katakan doa orang benar. Mungkin saya bertanya, Pak, saya benar nih, nggak pernah nyakitin orang, saya rajin ke gereja. Doa apakah itu orang benar? Belum tentu saudara. Yuk kita lihat doa orang benar seperti apa. Nah, di sini kita lihat siapa yang dimaksud dengan orang benar ini. Kita harus pahami siapa yang dimaksud orang benar ini. Orang benar adalah orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah dibenarkan oleh iman percaya kepada Kristus Yesus. Kalau kita sudah dibenarkan, iman percaya kepada Yesus Kristus, apakah cukup itu aja dibenarkan? Tidak. Selangkah lagi kita lakukan apa? Jadi, jangan bermimpi kalau kita mau dibenarkan diri sendiri melalui usaha sendiri. Pembenaran bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Oleh karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan. Nah, orang yang sudah dibenarkan, bagaimana sikapnya? Tetapi setelah kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus, kita juga harus menjaga kesucian. Nggak hanya dibenarkan aja, hidupmu juga dikuduskan, disucikan hidupmu. Ya, memang kita tidak mungkin bisa suci, betul. Tetapi kita tidak boleh hidup dalam dosa. Jadi orang benar dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan, tapi dia juga disucikan setiap hari, disucikan, dikuduskan hidupnya. Untuk apa? Untuk dia tidak melakukan dosa yang sama lagi. Nah, saudara, karena ini akan kembali menghalangi doa kita. Kalau ada sesuatu hal dosa yang masih kita simpan, perasaan tidak suka sama orang lain, ya kan? Perasaan jengkel sama saudara, sama suami, sama anak kita. Ayo, bereskan sikap hati kita agar doamu powerful, berkuasa. Siapa yang tahu hati kita? Kita sendiri. Orang lain nggak tahu. Sepertinya rajin pelayanan, sepertinya pintar berkhotbah, sepertinya rajin melakukan ibadah-ibadah. Periksa yuk sikap hati kita masing-masing. Sudah benar-benar nggak tulus hidup kita ini? Masih nggak menyimpan dosa, kebencian, kepahitan kepada seseorang, ya, ketidaksukaan terhadap seseorang? Ayo, jujur kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau memiliki doa yang powerful, berkuasa, engkau sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, iman. Tinggal selangkah lagi. Hidupmu setiap hari disucikan, dikuduskan, agar tidak jatuh dalam dosa yang sama lagi. Nah, saudara, kita lihat. Kalau doa saudara terus-menerus tidak didengar, atau tidak terjawab doa kita yang sudah sekian tahun, bahkan sekian bulan, terus berdoa, kenapa ya? Kenapa ya? Yuk, periksa yuk. Apakah udah beres?
sikap hati kita. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan mau mengasihi engkau. Tuhan mau sayang buat kita semua. Permasalahan Tuhan tahu. Hei, bereskan dulu hatimu. Jangan bengkok. Ya, harus bersih. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Tuhan dalam doa kita, Tuhan berkenan atas doa kita. Ya, yuk. Siapapun kita sadar kita semua nggak sempurna. Tadi kita bilang tidak ada yang suci di dunia ini. Tetapi kita sekarang sudah mengerti, kita mau menuju kesucian itu untuk kita tidak melakukan dosa-dosa yang sering kali kita lakukan dalam sikap hati kita ini yang kita simpan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, siapa orang benar itu? Tadi dikatakan orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, imannya dibenarkan. Tapi pertanyaannya Pak, saya pernah melihat ya, orang tidak benar, hidupnya asik-asik aja, hidupnya mulus-mulus saja, hidupnya sepertinya diberkati, berhasil di bidang A, berhasil di bidang B, keluarganya nyaman-nyaman aja, padahal dia tidak mengenal Kristus. Kok hidupnya sepertinya enak? Saudara, saya mau katakan, kita semua oleh karena kasih karunia Tuhan kita dibenarkan oleh iman pada Kristus. Sungguh kita bersyukur dan berterima kasih. Tapi kalau ada orang tidak memiliki iman kepada Kristus, tapi kok hidupnya aman-aman aja, saya mau katakan, engkau tidak boleh cemburu dengan hal-hal seperti ini. Saya mau katakan, iblis juga bisa memberikan hal-hal seperti itu loh. Iblis bisa kasih kesembuhan, bisa. Iblis bisa kasih berkat, bisa, sangat-sangat bisa. Saudara, kenapa kita harus cemburu dengan hal seperti itu? Berkat kita yang sesungguhnya bukan karena sakit sembuh, susah dipulihkan, bukan. Berkat kita sesungguhnya anugerah keselamatan itu yang Tuhan taruhkan. Karena itu membawa kita pada kekekalan. Kita nggak perlu ya iri dengan orang yang jauh lebih baik, sepertinya tanda kutip. Tetapi satu hal Tuhan sudah kasih buat kita, karya keselamatan yang membawa kita kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Itulah kita bersyukur dibandingkan orang-orang yang lain yang belum menerima oleh kasih karunia itu. Nggak apa-apa saudara susah. Nggak apa-apa saudara mengalami penderitaan, saudara mengalami sakit penyakit. Ingat, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup saudara. Pegang itu terus. Jadikan itu kekuatan, pengharapan kita menjalani hari-hari hidup ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yang kedua, kenapa Elia dikatakan doa orang benar, menggambarkan dia ada doanya yang benar. Besar kuasanya doa Elia ketika dia sungguh-sungguh. Yang pertama, syaratnya harus orang benar. Orang benar apa itu? Orang yang menerima kasih karunia, imannya, ya, imannya menerima kasih karunia diselamatkan. Kita semua menerima kasih karunia itu, dibenarkan iman kita oleh karena kasih Kristus. Semua kita, tinggal satu lagi Pak, sikap hati kita harus dibereskan. Yang kedua, apa? Kita buka dalam ayat yang ke-17 dikatakan. Di sini Elia adalah manusia biasa sama seperti kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Syarat yang kedua, doa yang powerful, kuasa dalam doa itu. Apa syarat yang dilakukan Elia? Doanya dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Apa yang membuktikan bahwa Elia dinaikkan dengan sungguh-sungguh? Saudara, kita lihat buka dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42, silakan dibaca. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-42. Apa yang membuktikan bahwa Elia adalah memiliki doa yang berkuasa sehingga doanya doa orang benar itu sungguh yakin besar. Didoakan kuasanya benar besar sekali. Nah, 1 Raja 18 ayat 42, silakan dibaca. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Ahab asik dia makan-makan, tapi kita lihat Elia, dia bersujud, dia berlutut, hanya doa yang dia lakukan. Di tengah keadaan orang dia bisa ya ke tempat Raja Ahab itu makan bersama, tapi nggak dilakukan. Dia hanya bersujud, berlutut, menyembah Tuhan. Ini membuktikan apa? Elia berdoa sangat bersungguh-sungguh. Kalau doamu mau powerful, kalau doamu mau yang berkuasa, doalah dengan sungguh-sungguh. Seringkali kita menganggap doa itu seperti rutinitas. Orang Kristen harus berdoa.
Orang Kristen harus gereja hari Minggu. Bukan itu, saudara. Dalam doamu kamu menemukan relasi bersama dengan Tuhan. Karena doa itu adalah nafas kehidupan kita. Dimanapun, kapanpun, kemanapun, iringi dengan doa perjalanan hidup. Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus, kalau saudara berdoa, apakah saudara sungguh-sungguh atau asal doa? Atau berdoa dengan pemikiran dikabulkan baik, tidak dikabulkan ya sudah. Berdoa sekedar hanya rutinitas sebagai orang Kristen. Malam ini saya mau pastikan, sungguh-sungguhlah setiap kita yang hadir malam hari ini. Dalam doamu sungguh-sungguh arahkan pandanganmu, hatimu hanya kepada Tuhan. Dialah sumber pengharapanmu, dialah sumber kekuatanmu, dialah sumber pemeliharaan dan penyertaan dalam hidup. Maka engkau akan melihat, walaupun engkau ada dalam keadaan sulit, walaupun engkau ada dalam keadaan terpuruk, walaupun engkau dalam keadaan susah, tangannya menggenggammu, tangannya menuntunmu, tangannya menopangmu untuk engkau tetap kuat berjalan dan mengatakan Tuhan baik. Apa yang saya alami, ini yang saya perkatakan, apa yang saya khotbahkan, ini yang saya alami. Saya nggak mungkin dengan kejadian seperti itu hari itu menghadapi, sehingga saya bisa bersaksi mengatakan kebaikan Tuhan, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami berdua. Secara manusia kami lemah daging kami ini, tapi hati kami tidak mau melekat terhadap keadaan. Orang tua sakit, siapa yang tidak merasa risau? Pasti. Tapi hati saya tidak mau melekat yang bisa iblis pakai untuk menggoncang iman saya. Siapa yang tidak risau kalau hartanya, kepunyaannya diambil orang, tapi hati saya tidak mau melekat kepada mobil yang hilang itu. Karena saya percaya Tuhan bisa gantikan jauh lebih pada itu. Karena saya percaya Tuhan bisa memberikan kekuatan, walaupun mobil itu tidak ketemu, kekuatan dalam hidup saya untuk tetap mengatakan Tuhan baik dalam hidup saya. Saudara, saya mau sampaikan buat kita, tetaplah engkau katakan Tuhan baik dalam hidupmu. Even itu kejadian apa yang menimpa dalam hidupmu, baik senang maupun susah, tetap engkau setia berjalan bersama Tuhan dan katakan Tuhan engkau baik di hidupku. Karena Dia yang memberikan kekuatan, Dia yang memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Nah, hal yang kedua, Elia melakukan doanya dengan sungguh-sungguh, sehingga doanya powerful, mempunyai kuasa. Kalau engkau malam hari mau memiliki doa yang berkuasa, berdoalah sungguh-sungguh, andalkan Tuhan dalam segenap seluruh kehidupanmu. Jangan melihat kepada keadaannya, jangan. Lihat kepada Tuhannya yang berkuasa. Lihat pada kekuatan Tuhannya yang sanggup, yang mampu merancang apa yang manusia katakan tidak mungkin, bagi Tuhan sangat mungkin. Sungguh-sungguhlah engkau arahkanlah hati dan pandanganmu. Hal yang ketiga, apa yang membuat doa itu jadi powerful, berkuasa? Saudara, dalam 1 Raja 18 ayat 42 ya, dikatakan doanya dinaikkan dengan kerendahan hati. Mari kita baca lagi 1 Raja 18 ayat 42. Maaf, 1 Raja 18 ayat 1. Ayat yang pertama, 1 Raja 18 ayat 1. 1 Raja 18 ayat yang pertama. Dibacakan kembali. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Saudara, perhatikan. Yang pertama, Tuhan sudah janjikan akan memberikan apa? Hujan. Pertanyaannya, Tuhan sudah janjikan buat Ahab. Ahab berhenti gak berdoa? Enggak. Tetap dia rutin melakukan doanya, bersujud. Tetap dia lakukan. Artinya saudara, saya mau sampaikan di sini, doa yang powerful, kuasa doa itu harus dinaikkan dengan kerendahan hati kita. Jangan merasa, Tuhan udah janji, udah gak usah. Kita percaya pasti Tuhan. No, Tuhan juga pengen mau mendengar seruan doa kita. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, doa yang didasari dengan kerendahan hati menunjukkan apa, saudara? Bahwa kita secara manusia punya kapasitas, punya kemampuan yang terbatas. Tapi Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita.
Oleh karena itu doa kita didasari dengan kerendahan hati. Kehendak-Mu lah yang jadi. Kalaupun saudara punya rezeki, punya keuangan banyak, walaupun saudara punya kenalan yang orang-orang pejabat tinggi, walaupun engkau punya kemampuan secara finansial, tenaga, kepintaran, jangan andalkan itu. Saudara, ketika saya menyampaikan itu pada teman, sama sekali kita nggak mengandalkan kekuatan manusia. Tapi Tuhan bisa pakai orang-orang itu untuk menolong kami. Tapi hati kami tidak boleh melekat pada yang hilang. Hati kami tidak boleh melekat pada bantuan orang. Tapi hati kami hanya melekat setiap pagi hanya berdoa, Tuhan ampuni si Usep yang mengambil mobil saya. Saya mengasihi dia. Biar orang ini bertobat boleh mengenal Kristus. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan. Isi doa orang yang merendahkan hati. Kita ingat dalam Lukas 18 ayat 19, perempuan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang datang ke bait Allah berdoa bareng-bareng. Pemungut cukai apa isi doanya? Membanggakan dirinya. Saya sudah berpuasa, saya sudah memberikan persepuluhan. Saya lebih baik loh tuh daripada orang Farisi tuh. Orang berdosa itu orang Farisi. Isi doanya seperti itu. Ini orang yang tinggi hati tuh. Tapi lihat, orang Farisi kita berdoa, dia menundukkan kepalanya. Dia merendahkan di hadapan Tuhan. Bahwa dirinya nothing di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati, yang diandalkan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusianya. Kekuatan manusiamu terbatas, koneksimu terbatas, keuanganmu terbatas, kepintaranmu terbatas. Tapi Allah yang bertata dalam kehidupan tidak pernah terbatas menolong kamu. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi saya mau ingatkan, doa Elia dinaikkan dengan kerendahan hati. Walaupun Tuhan sudah menjanjikan ada hujan akan turun, tapi dia tetap sebagai gaya hidup kesehariannya tetap berlutut di hadapan Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita semua, jangan engkau putus asa. Berapa lama engkau sudah berdoa membuat engkau tawar hati hari ini? Mari, bangun lagi relasimu, bangun lagi jam doamu. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan hadir dalam kehidupan keluarga saudara. Mari saudara, kita bisa melihat di sini saudara, dalam penerapan apa yang kita lakukan di sini, bahwa mungkin saudara hari ini adalah orang tua atau suami, ya, di mana anak atau istri saudara harus tunduk kepada saudara. Saudara harus punya otoriter dalam keluargamu. Tetapi begitu engkau menghadap Tuhan, yang adalah Bapa saudara kita, dan status saudara tetaplah anak di hadapan Tuhan. Mungkin saudara adalah orang yang kaya, mungkin saudara adalah yang berkedudukan tinggi, orang yang mungkin bisa menghormati, menyanjung saudara ketika saudara berjumpa dengan orang hormat, orang sanjung saudara. Tapi saya mau katakan, ketika engkau berhadapan dengan Allah yang maha besar pencipta dan penguasa langit dan bumi, saudara tidak ada apa-apa. Even di orang kaya, even di orang pintar, terhormat, tersanjung, punya jabatan, ketika engkau berhadapan Tuhan, you are nothing, tidak ada apa-apa. Mungkin saudara orang yang saleh dibandingkan kebanyakan orang lain, atau mungkin saudara mempunyai kedudukan tinggi dalam gereja, tapi begitu saudara datang di hadapan Allah yang maha suci, maha tinggi dan maha mulia, saudara adalah orang yang najis, rendah dan hina. Bahkan Alkitab katakan, kesalehanmu bagaikan pakaian kotor. Wow, kesalehan loh, bagaikan kotor. Artinya apa? Kita di hadapan Tuhan jauh sekali, tidak layak, tidak pantas. Tetapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang melayakkan saudara semua. Itulah kasih karunia Tuhan. Bersyukurlah, walaupun engkau susah, walaupun engkau menderita, walaupun engkau seorang diri hari ini, bersyukurlah kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan engkau, yang menguatkan engkau. Berjalanlah bersama dengan Tuhan sampai Tuhan mendapatkan engkau orang-orang yang berkenan di akhir hidupmu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, selanjutnya saya mau nyampaikan di sini bahwa mungkin saudara adalah hamba Tuhan, majelis, pengerja, gereja, guru sekolah minggu, guru agama. Tetapi saya mau katakan, begitu kita menghadap Tuhan, Dia adalah gembala agung kita, guru kita, dan saudara hanya sebagai domba atau murid di hadapan Tuhan. Even kita sebagai hamba Tuhan seperti saya, ketika saya berhadapan Tuhan, kita hanya sebagai dombanya Tuhan, murid di hadapan Tuhan.
Apa yang menjadi kebanggaan hari itu? Ketika engkau bersama dengan Tuhan, nothing itu semua. Tidak ada kebanggaan lagi. Hanya Tuhan yang dibanggakan dalam hidup. Nah, saudara, hal yang keempat, apa yang membuat doa yang berkuasa atau powerful doanya yang dilakukan oleh Elia? Mari kita lihat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44. Silakan dibaca lagi. 1 Raja-Raja 18 ayat 43 sampai 44. Silakan dibaca. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi, demikianlah sampai 7 kali. Saudara, lihat. Elia doanya didasari oleh apa? Imannya yang begitu luar biasa. Dia suruh bujangnya sampai 7 kali loh. Dia tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar daripada janjinya. Di ayat yang pertama tadi kan, bahwa bujang akan doa agar memiliki suatu powerful kuasa yang didasari oleh iman yang benar. Iman pada siapa? Iman kepada Kristus Yesus. Saudara, seringkali hari ini orang berdoa dasar pada kemauannya, emosionalnya. Pokoknya saya yakin pasti Tuhan kasih. Mau kamu atau mau Tuhan? Kehendakmu atau kehendak Tuhan? Mari saudara, setiap doa yang kita panjatkan hari ini, kalau engkau mau melihat kuasa doa dalam hidupmu, dasar dengan iman yang benar. Lakukanlah kehendakmu yang jadi atas semua ini. Bukan karena maunya kita, kehendaknya kita, tapi maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan yang terjadi dalam setiap permohonan doa kita. Mau-maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Seperti apa yang saya alami, saudara. Ya, kami bisa tenang, kami bisa beriman, memegang akan janji Tuhan. Hati kami tidak mau melekat pada kondisi keadaan yang terjadi. Hati kami tidak mau melekat terhadap sesuatu yang hilang dari kami. Karena kami percaya, biar kehendakmu yang jadi atas semua ini. Mudah nggak? Nggak mudah. Tapi saya percaya, kalau malam ini setiap kita didasari oleh kebenaran yang benar dalam hidup kita, saudara dan saya akan mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Saya mengatakan bukan saya sempurna, saudara, tapi saya sedang membagikan, men-sharing apa yang saya alami. Dan saya bandingkan dengan apa yang Elia lakukan juga, bahwa powerful dalam doa kita, di kuasa doa ini, setiap kita punya kuasa yang Tuhan taruhkan. Permasalahannya kita ragu, permasalahan kita nggak yakin, permasalahan hati kita belum beres, masih mencong, belum beres. Bagaimana mau powerful? Bagaimana Tuhan mau berkehendak dengan doa kita? Mari, ayo, bereskan sikap hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Agar setiap kita yang punya masalah hari ini, engkau tetap dikuatkan di dalam masalahmu, engkau tetap dimenangkan dalam masalahmu, dan tetap mengatakan Tuhan baik dalam segala keadaan hidupmu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hal yang kelima, bagaimana kita melihat apa yang dilakukan Elia sehingga doanya berkuasa. Saudara, kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat 42-44 tadi dikatakan apa? Elia suruh bujangnya sampai berapa kali? 7 kali. 7 kali, saudara. Disuruh. Coba kamu lihat, naik ke atas bukit, lihat di laut sana, udah ada awan nggak, gumpalan? Belum. Elia disuruh lagi, kamu lihat lagi. Saudara, 7 kali loh. Balik lagi yang ke-7. Dia melihat ada segumpalan setapan awan di laut. Bagaimana? Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, apa yang mau saya sampaikan di sini hal yang kelima, bahwa doa dinaikkan dengan ketekunan. 7 kali, saudara. Tapi dia tetap setia, dia tetap patuh memegang janji Tuhan di ayat yang pertama itu, bahwa Tuhan akan mendatangkan hujan. Dia pegang janji itu. 7 kali dilakukan, tetap dia setia. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, mari, seringkali kita baru beberapa kali kita udah hopeless, give up. Maunya kita instan, hari ini kita berdoa, besok jadi hasilnya. Emang doa kayak buat kue, ya kan? Kan enggak. Aduk-aduk, jadi. Enggak kayak begitu. Dalam prosesmu ini, Tuhan ingin melihat sikap hati. Dalam prosesmu ini, Tuhan ingin melihat keuletanmu. Dalam proses yang berjalan, Tuhan ingin melihat ketegaranmu.
Lihat saudara, waktu menentukan bagaimana engkau teruji di hadapan Tuhan. Jadi kalau hari ini doamu belum terjawab, yuk periksa dulu sikap hati kita. Yang kedua, Tuhan menuntut buat kita semua untuk kita tetap tekun setia di dalam doa permohonan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin sampaikan buat kita, ketika saya kehilangan mobil itu, saya tiap hari saya berdoa. Sampai hari ini pun saya berdoa. Saya telah mendoakan jiwanya, saudara. Lebih saya banyak mendoakan jiwanya dibandingkan mobil yang hilang ya, saudara. Saya mengasihi dia, Bapak. Saya mengampuni dia. Kenapa? Saya pernah 3 kali, termasuk yang kasus ini, berurusan dengan polisi, saudara. Melaporkan. Saya pernah cerita di sini, 2005 mobil orang hilang, saya pinjam. Mobil seorang jenderal. Singkat cerita saya, saudara. Orang itu ketangkap setahun kemudian. Masuk LP Cipinang, kita layani, kita bawa, kita kunjungi, kita berkati dia dengan pakaian, baju, sampai dia nangis gak nyangka. Begitu dia keluar, apa yang diminta? Dia telepon saya, dia minta doa saya, dia bilang, Pak doakan saya. Lalu kamu mau apa selanjutnya setelah lepas? Saya mau pulang ke keluarga saya mau sekolah teologi, saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Yang kedua, 2 tahun yang lalu saya bangun kos-kosan, saya ngurusi IMB, saya ditipu orang. Tapi Tuhan kasih hikmat, sebelum saya melunasi semuanya, Tuhan ingatkan saya dalam doa pagi, jangan langsung bayar sisanya, cek dulu ke P2B Tata Kota. Ternyata palsu IMB itu. Wow. Lalu apa yang saya lakukan? Saya bertanya sama temannya istri ini. Akhirnya dibantu. Ketangkeplah orang dari Cilacap digiring pakai alatnya dia itu. Disidang 1 tahun, masuk penjara. Saudara, hari ini hubungan saya sama dia sangat harmonis. Lebaran kemarin saya WA, Roy, saya mengucapkan atas nama keluarga minal aidin wal faizin. Oh iya Pak, saya terima kasih. Bagaimana kabar Bapak? Kabar saya baik. Roy, saya mau kasih tahu. Ingat ya, jangan kamu melakukan dosa yang lama lagi. Enggak Pak, saya sudah kapok. Saudara, waktu orang itu datang ke rumah saya waktu dia ketangkap, bapaknya berusaha membujuk saya untuk supaya dibebaskan. Jadi laporannya dicabut. Tidak. Saya bilang, saya mengasihi orangnya. Saya membenci dosanya dan perbuatannya. Datang lagi keluarga istrinya, kan dia mau menikah kan, calon istri dan mertuanya datang ke rumah dari Cilacap. Saya bilang, tidak, saya mengasihi si Roy. Dia belajar dari peristiwa ini untuk dia disadarkan akan tanggung jawabnya. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Saya bilang, kalau Bapak nanti mau tengokin dia, silakan tinggal di rumah saya anterin kalau kunjungan. Ketiga, datang pengacaranya, Bapak kemudian pujuk lagi supaya saya cabut laporan. Tidak. Akhirnya disidang. Masuk, setahun kemudian dia lepas. Telepon lagi sebelum lepas, saya besok lepas. Saya doakan. Lebaran kemarin saya WA panjang sama dia cerita. Saudara, kekristenan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya katakan, kau harus bisa mengasihi, mengampuni orang yang sudah merugikanmu, melukaimu, mengecewakanmu. Kalau saya dan istri saya bisa seperti ini, karena siapa? Because of God in my life. Secara manusia nggak mungkin, tidak mungkin. Cenderung manusia membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau saya seperti ini, karena kasih-Mu terlebih dahulu terhadap kami. Siapa saya ini? Siapa istri saya ini? Kami juga orang penuh kekurangan, kami juga orang berdosa. Tapi Tuhan sudah menyelamatkan kami. Besar kasih-Mu atas kami dan keluarga. Sehingga saya juga harus bisa mengasihi orang yang sudah melukai saya, orang yang sudah merugikan saya, orang yang sudah mengecewakan saya. Karena saya percaya, disitulah unggulnya kekristenan. Bandingkan dengan agama lain, tidak akan pernah seperti itu pengajarannya. Kekristenan selalu kejahatan dibalas dengan kasih. Kasih siapa? Kasih Kristus yang hadir dalam hidup saudara dan saya. Mari saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan buat kita semua. Mungkin saudara hari ini sudah lama berdoa dan tidak nampak tanda-tanda jawaban, dan membuat saudara sudah lelah mendoakan anak saudara, mendoakan suami saudara, mendoakan keluarga saudara, mendoakan pekerjaan saudara, mendoakan kehidupan rumah tangga saudara, sampai pada akhir saudara lelah, capek Tuhan nggak mendengar. Kalau itu yang menjadi kerinduanmu hari ini, saya mau katakan buat kita semua, mari. Apa yang dikatakan dan dikerjakan oleh Elia,
Milikilah doa orang benar itu. Doa yang memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Kasih karunia Tuhan telah melakukan pembenaran dalam hidupmu. Engkau sudah dibenarkan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, jagalah kesucian hidupmu. Jangan engkau jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Milikilah sikap hati yang benar. Bereskanlah kalau engkau hari ini masih punya dosa yang tersembunyi. Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat tahu apa yang ada dalam hatimu hari ini. Oleh karena itu, kalau engkau mau memiliki doa yang berkuasa, bereskanlah sikap hatimu. Benarkanlah. Doakanlah doa yang kau naikkan ini dengan dasar iman kepada Kristus Yesus. Pegang janji pemeliharaannya, pegang janji kekuatannya, penyertaannya dalam hidupmu. Kalaupun engkau menghadapi situasi yang menyulitkan, engkau tetap dimampukan bertahan dan tegar berjalan bersama dengan Dia. Malam hari ini buka hatimu. Biar firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini menjadi kekuatan buat kita semua. Siapapun kita punya pergumulan, saya percaya. Siapapun kita pernah berdoa, bahkan ada doa-doa yang sampai hari ini belum terjawab. Kalau saya menceritakan ini bukan saya sempurna, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita semua malam hari ini. Satu hal, agar doamu memiliki kuasa. Pegang janji Tuhan dan pemeliharaan dan kekuatan dalam hidupmu. Kesaksianmu bukan hanya berbicara yang menyenangkan, memuaskan. Tapi kesaksianmu di mana Tuhan disenangkan ketika engkau tetap kuat menghadapi badai itu. Engkau tetap berjalan, engkau tetap kuat, dan engkau tetap mengatakan Tuhan baik. Itu kesaksian yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kalau itu doamu hari ini, mari saya mengajak buat kita semua, kita naikkan satu pujian ini. Waktu Tuhan yang terbaik. Kita naikkan pujian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Biarkan lagu ini berjalan, saudara. Lagu ini mengingatkan buat kita. Waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita semua. Minta kepada Tuhan agar waktumu yang terjadi, kehendakmu yang terjadi, bukan mauku, bukan waktuku, bukan kehendakku, dalam setiap keadaan yang menimpa hari ini dalam hidupmu. Waktu Tuhan itu yang terbaik, yang termanis dalam kita semua. Ajar buat kita untuk tetap setia menunggu waktunya Tuhan. Maka aku akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan memenuhi hidup saudara. Mari kita naikkan lagu yang ini. Kita naikkan lagu ini. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Amin. Nah Tuhan, ku percaya semua untuk kebaikanmu. thank you Lord. Terima kasih. Nanti telah tiba waktumu. Amin. Ku percaya kuasa-Mu Memulihkan hidup. Mari kita berdiri naikkan pujian ini sama-sama. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Thank you Lord. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, hamba berdoa untuk jemaatmu yang hadir malam hari ini. Engkau mengenal setiap pribadi-pribadi kami yang hadir saat ini. Apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi doa mereka selama ini Bapak. Ajar kami untuk kami memahami bahwa waktumu yang terbaik dalam hidup kami ini, kehendakmu yang jadi dalam hidup kami ini.
Walaupun terkadang sulit kami untuk memahami Bapa. Tapi kami teriak. Kami tidak sabar. Kami memaksa Tuhan. Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kalau hal ini terjadi di antara saudara, mungkin ada kesulitan yang luar biasa kau hadapi hari-hari ini. Mengenai keluargamu, anakmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, ekonomimu, apapun itu. Saya mau sampaikan buat kita, belajarlah kita untuk menunggu waktunya Tuhan. Saat engkau menunggu waktunya Tuhan, Tuhan kuatkan engkau. Tuhan mampukan engkau seperti janjinya, janji pemeliharaan dan penyertaannya, yang memampukan saudara tetap tegar berjalan, bahkan mengatakan Tuhan baik di hidupku. Bapak, kuserahkan jemaat Tuhan, para wanita yang hadir malam hari ini. Kuatkan mereka di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Mampukan mereka untuk mereka setia menunggu waktumu Tuhan, kehendakmu Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah setiap kami malam hari ini menyadari, setiap kami Tuhan taruhkan kuasa doa yang luar biasa. Biarlah kuasa doa itu mampu kami aplikasikan dalam hidup kami, dimanapun, kemanapun. Napas hidup kami hanya doa yang berkuasa. Aku serahkan setiap jemaat Tuhan malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, siapapun mereka malam hari ini, apapun pergumulan mereka, apapun penderitaan persoalan hidup mereka, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa itu, nama yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya, turun atas kehidupan saudara, memampukan saudara, menjadikan saudara orang-orang yang setia berjalan bersama Tuhan. Di tengah badai yang kau hadapi, engkau tetap setia dan tetap percaya Tuhan tetap baik hadir dalam hidupmu. Terima kasih Bapa. Demi dalam nama Yesus Kristus, aku taruhkan kehidupan kami semua. Haleluya. Amin.